Yo guys, dan gak kerasa sekarang kita udah sampai di penghujung dari akhir tahun 2024. Banyak banget kejadian yang kita semua pernah lewati pastinya. Dan harapannya sih cuma satu ya, semoga aja kalian semuanya saja sehat-sehat dan bahagia selalu. Satu lagi nih, tambahan, semoga semuanya, kita semuanya saja di tahun depan bisa improve diri, mulai dari skill dan yang lainnya, agar kita memiliki kehidupan yang lebih baik lagi posnya di masa mendatang. Amin, amin, dan juga amin pastinya. Dan satu lagi pesan dari Godiori, semoga kalian semuanya saja bisa menikmati kebersamaan di akhir tahun bersama keluarga dan juga pasangan tercinta guys ya. Ingat, hati-hati di jalan ya. Oke, sekarang di episode karir 149 atau di round ke-12 MotoGP 20 karir musim ini. Dan sekarang Asep masih menjadi klasemen leader dengan unggul jarak 31 poin dari Luca Marini dan juga Maverick Vinales. Balapan di MotoGP Aragon, oke, ini cukup menarik. Track yang sebelumnya nggak pernah kita sukai sama sekali. Pokoknya stereotype dari aku tuh kayak ini track bener-bener negatif banget buat dimainin, saking dulu sulitnya. Nah sekarang di MotoGP 24 mungkin dengan kombinasi fisik, gameplay yang menarik, makanya MotoGP Aragon pun juga menjadi salah satu hal yang kayak apa ya, cukup mulai gue senengin mulai sekarang. Dan apesnya di main race event cuaca bakal hujan. Nah sekarang langsung aja sesi kualifikasi di MotoGP Aragon. Oke guys, sayang banget di sesi kualifikasi MotoGP Aragon Asep Surasep hanya mampu start ke 13 ya. Kita udah nyoba lap time terkencang kita, namun tidak ada perubahan sama sekali. Dan ternyata kita waktu ngelakuin time attack selanjutnya pun ternyata hasilnya juga apa, soalnya kita malah crash cuy, saking maksanya ngepush pakai YZR M1. Kali ini yang start dari barisan depan ada Jorge Martin, kemudian Luca dan juga Maverick Vinales. Seperti biasa, mereka bertiga merupakan pembalap yang di awal musim tuh rapat banget persaingannya di barisan depan. Hanya Jorge Martin saja yang kurang bagus di pertengahan musim ini. Namun sekarang dia mencoba untuk comeback lagi dengan start dari pole position. Oke, hari ini cuacanya terang dan gue bakal pakai kompon double soft supaya bisa lebih ngacir dari awal balapan. Dan dengan bensin yang kita kurangi pastinya bakal lebih ngebikin YZR M1 itu bobotnya makin ringan. Jadi makin ada potensi untuk bisa masuk di 3 besar. Oke semua, dan inilah dia sesi race kelas MotoGP round ke-12 sprint race event. It's on the way menuju first corner. There we go. Hati-hati, kita ambilin sideline dan sepertinya ada serangan dari rival di belakang kita. Dan Surasep mental, Ogura terjatuh di tikungan pertama. Kemudian exit corner, tikungan 2, tikungan ketiga. Ogura, Enea, Marc Marquez terlibat. Kemudian Ogura out of the race. Oke, entry corner di tikungan keempat. Kita ambil dari sisi luar racing line dan hati-hati ke fokus ke fighting, turn 5 dan exit corner. Kali ini Bastian ini diganjar long lap penalty akibat menjatuhkan Ayo Ogura. Astaga, gear 1 ngawur banget kita. Oke, kita recover lagi dan sekarang menuju tikungan skretu. Oke, dari entry corner dan Acosta mencoba menyerang dan kini kita defense. The overtaking Francesco Bagnaia dan exit corner tikungan ke-10 high speed long corner. Kini Fabio Quartararo di depan kita, Pecco di belakang kita bersama Acosta. Exit corner tikungan ke-12 kita mencoba ngeblocking Fabio dan cantik sekali manuver yang terjadi, namun Fabio masih mencoba lawan dan dia mengambil inside tapi gagal. Tony Arbolino melebar. Terlalu late braking, terpaksa ngebuat kontak dengan Darin Binder. Kemudian Darin Binder melawan kembali YZR M1. Kita paksakan lagi dan kini LCR Honda Idemitsu mampu kita overtaking. Alex Marquez, Fermin Alligaer bersamaan mendapatkan peringatan dari MotoGP Stewart. Oke, Tony Arbolino menyentuh kerb sehingga dia cukup langsung tegak sendiri motornya. Sekarang si corner. Oke, here we go guys. Main straight menuju lap kedua. Kita overtaking Tony Arbolino di sini, bisakah? Dan ternyata masih belum bisa, tahan dulu. Oke, exit corner tikungan kedua.
masih mencoba overtaking dan kini Asep Surasep merangsak di tempat ke-7. Sementara waktu Jorge Martin menjadi race leader, diikuti oleh Fabio Di Gianmarco kemarin ini yang ada di 3 besar. Sementara itu Alex Rins di posisi ke-5 bersama Binder di posisi ke-6. Dan siapakah yang di posisi ke-4? Tebakanku sih pasti si Maverick Vinales guys ya. Oke, exit corner masih bagus. Terus kru masuk perlahan di tikungan ke-9. Cukup bagus dengan kita menggunakan beban shock, kita bisa untuk langsung kenceng di awal balapan. Dengan sekarang berada di posisi ke-7 yang semula kita start dari grid ke-13. Jadi ya kita ada improvisasi naik 6 atau 7 tingkat lah pokoknya. Dan sebaliknya Jorge Martin terjatuh. Pimpinan race di MotoGP Sprint Event terjatuh di race kali ini. Bahkan Tony Arbolino juga menyusul. Investigasi Martin Tony Arbolino. Apakah Martin masuk ke racing line atau masuk ke lintasan dengan cara yang salah? Let's see guys. Kalau Jorge Martin dihukum LLP, otomatis emang dia kan benar saja LLP diberikan oleh Jorge Martin. Yang berarti Jorge Martin itu tadi dia masuk ke lintasan aja atau rejoin, namun caranya salah sehingga ngebikin Tony Arbolino terjatuh. Jorge Martin udah jatuh, ketimpa tangga pula cuy. Waduh. Oke, sekarang lap ketiga kita masuki. Siapa sangka Asep Surasep naik di tempat ke-6. Maverick Vinales podium 3, Luca Marini ke-2, di Gia pertama, Rins ke-4 dan Binder ke-5. Di fokus Q fighting, kita nggak boleh terjatuh di balapan kali ini. Kita penting untuk bisa finish di tempat saat ini ya, karena nanti di balapan main race event itu cuacanya hujan. Nah kalau hujan otomatis fisik gameplaynya bakal makin susah. Nah itu yang kita khawatirin, jangan sampai kita jatuh cuy. Itu yang kita khawatirkan balapan di main race event dengan cuaca basah di track Aragon. Ya semoga aja dengan jam terbang kita yang udah banyak, semoga aja nggak sampai ada insiden yang tidak seharusnya kita lakukan. Sekarang exit corner menuju ke 12, satu ke entry corner masuk perlahan dan sekarang masih Binder kita. Oh, Binder melebar, langsung kita ambil di posisi ke-5. Nice. Oh, Binder kembali melawan Red Bull KTM. Ini tim songong banget. Udah mau bangkrut aja masih bisa ngelawan cuy. Canda ya. Oke, exit corner. Next right, kita buru lagi Brad Binder, here we, kita mencoba stream. Dan kini dari sisi kanan kita overtaking Brad Binder, here we go, last corner. Kita mencoba late break blocking racing line dari Binder, namun dia memaksakan diri dan Binder melebar. Kita ambil inside line, here we go, last corner. Menuju finish line dan YZR M1 mampu finish di tempat ke-5 bersama juga dengan Rins yang ada di posisi ke-4 cuy. Alex Rins finish ke-4 di MotoGP Sprint Aragon, luar biasa. Sementara Jorge Martin finish di urutan ke-7. Di klasemen ASEM masih menjadi leader dengan jarak 27 poin. Oke, langsung aja menuju ke main race event MotoGP Aragon. Let's go. Welcome to all MotoGP fans. The director takes you to the starting grid where riders are trying to maintain. Oke semua, dan tiba kita di main race event dan seperti perakiraan cuaca yang sudah kita tampilkan tadi, balapan kali ini bakal berlangsung dengan cuaca hujan. Dan jangan lupa settingan kita mainkan. Kalau gitu langsung saja kita mulai main race event MotoGP Aragon. Our team will start from first position. A few moments more and we will see the race. Oke semua, dan inilah dia sesi race kelas MotoGP round ke-12 main race event MotoGP Aragon. It's on the way. Wet race condition, kita harus lebih berhati-hati ngelakuin manuver. Oke, force corner, hati-hati, tahan dulu, jangan ikuti arus. Kemudian exit corner tikungan kedua, kita mencari celah yang bisa kita masuki. Kita fokus Q fighting dan tikungan ketiga, exit corner. Jorge Martin menjadi race leader, Rins kedua, dan di Gia Luca Marini 3 dan juga keempat.
tikungan kelima masih side by side dengan Alex Marquez, kemudian exit, aduh malah nge-shortcut. Hati-hati. Oke, tikungan ke-7 guys, come on. Kita ambil inside line dari Acosta. Here we go. Kita kembali mencoba menjalan dari inside line dari cross crew. Oke, kita block pass. Peko Bagnaia dan juga Acosta. Kemudian Asep tembus di top 10. Luar biasa. Kita kejar Fabio Quartararo dari inside line. Nice. Marc Marquez corner menuju tikungan ke-11. 12 light braking. Hati-hati. Ini ya masih mencoba mendefend. Dia mengambil inside line agar Asep tidak masuk mengovertaking. Namun sekarang di tikungan chicane di sektor ketiga akhir kita susul. Oh, nyaris saja kita kepleset dan nyaris saja. Oke, tadi kita hampir aja tergelincir kepleset guys ya. Oke, backstride. Kita masih nge-push. Double soft intermediate, semoga aja bisa ngebawakan hasil maksimal. Oke, oh nyaris saja kita menabrak keras. Ini ya Bastian ini. Antara kita yang terlalu late braking, ataukah mungkin ini yang terlalu early braking. Antara itu dua cuy. Lap kedua kita masuki entry corner, stay gear 2, dan kita diberikan peringatan oleh MotoGP Stewart akibat menabrak tadi bagian belakang The Beast alias Enea Bastian ini. Stay gear 2. Sepertinya kalau dari kecepatan sekarang ini gue rasa Asep itu lebih unggul ketimbang rivalnya di cuaca basah ini. Jadi ada kemungkinan kita bakal tembus di 5 besar. Namun dengan proses yang tidak begitu instan. Misal kita menyalip rival itu satu lap bisa 1-2 riders, minimal 1 maksimal 2. Nah itu bakal kita coba untuk lakukan sepanjang balapan, mulai sekarang hingga nanti lap terakhir. Pokoknya ya kita pelan-pelan aja cuy. Dan kita overtaking ini ya, nice sekali exit corner. Sekarang Asep masuk di tempat ke-8. Alhamdulillah ada improvisasi. Kini tikungan ke-12. Darin Binder bersama Tony Arbolino, pembalap dari satelit Honda, yakni Honda LCR. Mereka menguasai barisan 7 dan juga ke-6. Nah ini secara nggak langsung kita bisa melihat perbaikan improvisasi performa dari Honda dan juga Yamaha di musim ini. Sekarang pun Rins bisa kita lihat dia di posisi kedua, itu luar biasa banget. Apalagi ada LCR Honda di 10 besar. Kita overtaking Darin Binder dan masih belum bisa. Oke, tahan dulu. Kita ambil outside line dan oh wow, luar biasa. Gila, gokil guys. Overtaking dari sisi luar racing line. Ini kita yang terlalu kenceng apa si Darin yang kurang pas aja cuy. Mungkin kita kenceng karena racing line-nya pas untuk ngelakuin manuver overtaking dari sisi luar racing line cuy. Luar biasa kan. Dan sekarang Jorge Martin menjadi fastest lap of the race. Di balapan sprint tadi itu Jorge Martin terjatuh, sempat menjadi pimpinan race, bertahan 1-2 putaran kalau nggak salah, terus dia terjatuh. Nah sekarang mungkinkah Jorge Martin akan mencoba balas dendam di MotoGP Aragon Maintenance Event meskipun cuaca basah? Let's see aja. Dan kini Tony Arbolino di depan kita. Bisa kita overtaking sebelum lap ketiga berakhir. Masuk perlahan di tikungan corkscrew, tikungan 8, tikungan ke-9. Masuk ke gear 1, kemudian exit corner. Here we go. Tony melebar, kita overtaking, dan kini akhirnya tempat ke-6 sudah kita masuki. Siapa sangka Maverick Vinales di depan kita, Luca Marini di tempat ketiga. Tikungan ke-12, masuk perlahan, sektor ketiga, belum tergenang parah jadi masih aman untuk kita bermanuver, dan kita agak melebar dari racing line. Masuk kembali di tikungan chicane, masuk ke sektor tikungan 15.
Dan ini bisa kita perhatikan dari sini di posisi ke-5, 4, 3, 2 itu jaraknya emang nggak sejauh antara si Martin ke Alex Rins. Jadi empat pembalap yang ada di depan kita itu kayaknya mereka bisa kita salip nih guys ya di beberapa waktu ke depan. Asalkan kita gak ngebikin kesalahan. Nah yang utama kita bakal fokus kepada si Maverick Vinales dulu. Kita overtaking satu rival kita di musim ini. Semoga bisa sebelum lap keempat berakhir. Entry Gunner dan siapa sangka Surasa menjadi fastest lap of the race. Luar biasa, The Black Mamba akan mengejar Top Gun Maverick. Tikungan 3, hati-hati. Gila, ini kok kompon ban kita indikatornya nggak berkurang sama sekali cuy. Soalnya itu kayaknya apa ya, balapan hujan di kondisi basah itu kayaknya nggak terlalu ngebikin ban gampang habis. Oke, tadi ada notifikasi Marco Bezzecchi kena LLP dan barusan si Maverick Vinales juga. Di beberapa momen dia kayak udah suka ngelebar dan ada potensi si Maverick bakal kena track limit seperti balapan MotoGP Austria yang mana Maverick Vinales yang sempat bertarung di barisan depan itu gagal finish podium gara-gara dia track limit udah lebih dari 5 kali cuy. Akhirnya dia dihukum long lap penalty. Oke, sekarang kita tempel Maverick Vinales. Kita overtake di turn ke-12. Masih belum bisa. Mungkin butuh waktu lagi sekitar setengah lap lagi guys ya. Dan sekarang malah ada manuver di sini. Langsung kita overtake namun dia masih mencoba mendefense dari inside line hingga di tikungan ke-14. Maverick kembali melawan. Kita beri dia ruang dulu, kita biarkan dia berargumen dengan egonya. Langsung saja kita buru lagi di backstride. Kita mencoba menyusul dengan YZR-1. Here we go, last corner. Nah, kena juga. Akhirnya Surasep mengamankan tempat kelima dari Maverick Vinales. 2 lap tersisa MotoGP Aragon. 4 besar sudah ada di depan dari The Black Mamba. Apakah Fabio Di Giannantonio bisa kita susul di lap kelima ini? Semoga saja. Aduh, Maverick nabrak dari belakang. Apakah Maverick bakal diberikan peringatan dari MotoGP Steward? Dan sepertinya iya, karena sekarang si Maverick lagi diinvestigasi barengan sama si Asep Surasep. Nah guys, sebenarnya di race kali itu nggak ngarepin buat meraih kemenangannya karena kita udah sadar diri. Kualifikasi aja startnya ke-30. Jadi harapan cuma satu, bisa ngelihat Rins tampil perform dengan mempertahankan tempat kedua yang ia tempati saat ini. Kalau sampai dia jatuh, waduh guys, ini nanggung parah sih. Karena tinggal 1 start lagi balapan akan usai. Masa iya si Rins kalah cuy. Kita doain semoga Alex Rins bisa selamat dan aman dari kejaran Ducati Pertamina VR46. Luca Marini melebar di overtake oleh Gia. Mereka side by side. Siapa sangka sesama tim Pertamina Enduro malah saling duel cuy. Oke, tikungan ke-12. Dekatnya lagi Luca Marini dan dia masih mendefense. Bagus sekali defense dari Luca Marini. Kemudian tikungan 13 menuju tikungan 14. Tikungan chicane di sektor ketiga menjelang sektor keempat. 1 lap lagi yang akan kita pertaruhkan untuk berebut tempat keempat. Maverick Vinales di belakang kita. Dia mulai menyusul. Kemudian menuju last corner. Hati-hati. Early braking. Masuk perlahan. Kali ini Luca Marini mental dari zona podium setelah dia overtaking oleh Gia di tikungan ke-9 tadi. Kita keluar jalur tanpa track limit, luar biasa. Oke, first corner. Lap terakhir MotoGP Aragon. Lap terakhir yang akan kita perjuangkan untuk mendapatkan tempat keempat dari Luca Marini. Karena selain kita harus finish keempat, kita juga harus mengalahkan Luca Marini ya. Karena kita mungkin misi untuk mengalahkan Luca Marini di balapan kali ini. Oke, sekarang kita ambil dari sisi kanan, masuk ke dalam dan masih belum bisa. Oke, di tikungan ke-5 cukup rapat gap dengan Luca Marini. Mungkin nanti di tikungan
12 itu mungkin bisa kita overtaking karena itu momen yang biasa kita overtake pada rival ya cuy, seperti biasanya. Oke, sekarang si Konar kita masih mencoba nempel dan tikungan ke 8, 9 atau tikungan cross tube, tikungan es kecil tepatnya di sebelah dari jalur long lap penalty. Come on guys, let's go. Setengah lap lagi, kita buru Luca Marini dan kita paksakan diri. Turn 11, 12, kita blok pas, bisakah? Masih belum bisa. Let's see, apakah Luca Marini bakal melebar? Dan ternyata dia masih mampu untuk santai di depan kita. Tapi sekarang inilah momentumnya. Tikungan es besar atau tikungan chicken. Dan sekarang last sektor, exit corner. Kita mencoba lagi satu tikungan terakhir yang harus bisa kita maksimalkan. Kita bakal late braking. Berdoa semoga nggak jatuh karena dengan ini kesempatan kita. Dan finally Luca Marini kita overtake di last corner. Satu lagi masuk di podium. Here we go. Finish line. Kita kejar dan sekali lagi. Oke, akhirnya kita udah berjuang keras. Tempat keempat yang bisa maksimal kita raih selama 6 putaran. Namun gokilnya Asep menjadi fastest lap of the race. Di race kali ini di cuaca basah. Alhasil Jorge Martin kali ini mampu meraih kemenangan, ngebalas kejadian di balapan sprint yang tadi cuy. Oke, Rins kedua di Gia ketiga dan Luca Marini serta Maverick Vinales di belakang kita. Dan di posisi paling belakang ada Ogura dan juga Marco Bezzecchi. Yang mana Marco Bezzecchi kayak tadi dia kena hukuman juga untuk long lap penalti. Kemudian di klasemen tentunya masih sama aja, kita masih menjadi leader ya, meskipun jarak poin sekarang menjadi 29 poin. Ya semoga aja di race berikutnya di Misano GP persaingan bisa lebih seru lagi. Jadi oke semua, kalau gitu termasuk nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP 24 karir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.